Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih caranya meningkatkan sistem imun. Tonton video ini sampai selesai. Sobat Sehat, sebelum saya bahas bagaimana caranya menaikkan sistem imun, saya bahas dulu apa itu sistem imun. Nah, sistem imun sendiri adalah sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi tubuh dari benda asing, termasuk kuman seperti bakteri, virus, racun, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga namanya respon imun. Jadi respon sistem imun kita terhadap benda asing tadi, ya. Ada yang normal, ada juga yang berlebihan, dan biasa kita sebut dengan autoimun. Untuk autoimun sendiri saya juga sudah pernah bahas di materi rheumatoid arthritis, ya. Jadi Anda bisa tonton videonya. Dan kali ini saya fokuskan dulu ke bagaimana cara menaikkan sistem imun. Dan mungkin buat Anda yang masih bingung dengan penjelasan saya yang tadi, saya ibaratkan seperti ini. Di sebuah kota atau di satu negara, ada sistem pertahanan. Nah, tentu saja untuk mempertahankan negara atau kota tersebut. Nah, biasanya siapa yang bertugas? Ada tentara di sana. Nah, di tubuh kita pun ada namanya tentara yang kita sebut. Kalau ada sistemnya, itu namanya sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi begitu ada bakteri yang masuk, ada sel-sel tubuh kita yang bertugas membunuh bakteri tersebut. Atau ada virus yang masuk, ada sel-sel di tubuh kita yang bertugas untuk membunuh virus tersebut. Jadi kalau seperti ini saya rasa Anda bisa paham. Lalu apa saja atau faktor apa saja yang dapat meningkatkan sistem imun kita? Jadi yang pertama adalah asupan makanan yang bergizi. Jadi tubuh kita membentuk sel-sel untuk jadi tentara di tubuh kita. Kita sebut dengan antibodi, ada yang namanya IgG, IgM, dan sebagainya, sel T, dan lain-lain. Saya tidak bahas di sini. Kalau saya bahas itu semua, kita jadi kuliah kedokteran. Ya. Jadi saya memberikan langsung solusinya. Yang pertama tadi adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama mengandung karbohidrat, protein, lemak. Jadi proteinnya perlu Anda perhatikan. Setiap sel kita butuh protein untuk membuatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidur dan istirahat yang cukup. Nah, untuk tidur sendiri saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Jadi tidur akan mempengaruhi tubuh kita, baik itu cara berpikir, konsentrasi, kemudian salah satunya adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita kurang tidur, sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Dan bukan hanya resiko terkena penyakit terinfeksi virus, bakteri, juga ke arah cancer. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda silakan tonton. Saya berikan linknya di sini atau di sini, di bawah ini. Ya, nanti Anda tonton di sana supaya lebih jelas. Forever Young Real Food hadir untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Dapatkan Forever Young Real Food hanya di boxsehat.com. Kemudian yang ketiga adalah hindari stres. Nah, kalau ngomong-ngomong soal stres, saya sudah banyak sekali bahas tentang stres di video-video saya sebelumnya. Stres ini dapat membuat sistem kekebalan tubuh kita juga kacau, sistem hormonal, kemudian sistem saraf, dan lain-lain. Termasuk sistem pencernaan loh. Jadi ketika Anda stres, ya siapa di sini ketika stres tidak nafsu makan? Atau siapa di sini ketika stres, nafsu makannya malah naik. Jadi semua sistem dalam tubuh kita juga akan ikut kacau ketika kita stres. Loh dok, kan kita hidup butuh tantangan. Ya, kalau stresnya sewajarnya dan Anda bisa manajemen stres Anda itu bagus. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh stres sama sekali, bukan seperti itu. Ya, Anda perlu mengelola stres Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah rutin olahraga. Nah, mereka-mereka yang rutin olahraga mempunyai fisik, mempunyai daya tahan tubuh lebih baik dibandingkan mereka yang mager, malas gerak. Jadi hanya tiduran, hanya duduk aja main komputer, main HP, ya. Jadi mereka yang punya aktivitas fisik rutin, berolahraga, minimal seminggu 3-4 kali Anda bisa lakukan. Kalau tanya berapa lama? Ya, tergantung waktu Anda. Jadi, saya sarankan sih buat Anda ya, yang secara umum Anda bisa lakukan jalan cepat sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau olahraga yang lainnya sesuaikan dengan kondisi fisik Anda, sesuaikan dengan usia Anda. Jadi, jangan terlalu dipaksakan juga, jangan sampai Anda sakit karena Anda terlalu overtraining. Selanjutnya, hindari rokok dan alkohol. Kalau ini saya rasanya sudah tidak perlu jelasin panjang lebar, Anda semua sudah tahu. Kemudian, bersihkan gigi Anda. Nah, gigi ini perlu Anda bersihkan minimal 2 kali sehari. Ya, yang itu yang saya anjurkan. Anda boleh konsultasi dengan dokter gigi Anda. Apalagi kalau Anda punya masalah gigi sensitif, bolong. Nah, buat Anda yang punya gigi yang bolong, segera ditambal. Atau
lakukan konsultasi ke dokter gigi Anda. Karena pada saat gigi Anda bolong, ini akan mudah sekali tersimpan sisa-sisa makanan dan ini menjadi sarang bagi bakteri. Nah, nanti arahnya akan menjadi sinusitis, kemudian abses, ya. Ini akan membuat daya tahan tubuh Anda menjadi drop. Oke, yang terakhir Anda bisa mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C, vitamin B kompleks, dan vitamin D. Nah, vitamin C sendiri Anda bisa dapatkan di sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Kemudian vitamin B kompleks juga, kalau perlu Anda bisa tambahkan dari suplemen, silahkan. Dan vitamin D. Nah, kalau vitamin D Anda bisa dapatkan gratis, asal Anda mau sedikit berkorban. Ya, bukan berkorban ya. Anda keluar jalan-jalan sebentar terkena sinar matahari, jangan gunakan sunblock untuk dapatkan vitamin D-nya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada video kali ini, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat. Seperti biasa, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.